Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Hair Ramadhani. Saya dari Prodi Apoteker Universitas Muhammadiyah Malang, Angkatan 6. Jadi pada video kali ini akan berisi tentang tugas kepemimpinan, yaitu saya sebagai pemimpin apotik di masa yang sangat sulit pandemik seperti sekarang itu, bagaimana sih cara saya agar mengatasi omset apotik yang sedang turun, sehingga omset yang akan datang itu akan tetap stabil atau bahkan naik. Bagaimana? Kalian penasaran? Stay tune ya! Baiklah, sebelum ke topik utamanya, jadi saya akan menjelaskan dulu sedikit tentang latar belakang dari coronavirus. Jadi, coronavirus ini pertama kali ditemukan di Provinsi Wuhan, Cina pada bulan Desember tahun 2019 lalu. Nah, apa sih coronavirus itu? Apa teman-teman ada yang tahu? Saya rasa sih teman-teman sudah pada tahu ya. Jadi, buat yang tidak tahu akan saya jelaskan lagi. Jadi coronavirus itu adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Nah, pada pandemi sekarang itu adalah jenis coronavirus yang baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. Lalu teman-teman, apa sih COVID-19 itu? Jadi COVID-19 itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember tahun 2019 lalu. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia, teman-teman. Jadi benar-benar suatu wabah yang benar-benar luar biasa ya. Jadi COVID-19 itu juga sebuah singkatan dari Coronavirus Disease 19, seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Jadi jika ada seseorang yang terinfeksi COVID-19, mereka akan mengalami gejala-gejala yang paling umum itu seperti demam, batuk kering, dan rasa lelah. Kemudian ada juga gejala lainnya yang lebih jarang dan mungkin saja dialami cuma beberapa pasien. Itu meliputi rasa nyeri dan sakit. Kemudian ada hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa atau penciuman, terus juga ada ruam pada kulit atau perubahan warna jari pada tangan atau kaki. Kemudian ada juga gejala-gejala yang dialami biasa itu bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Seperti itu. Jadi tidak langsung memiliki semua gejala ya teman-teman. Jadi cuma dia tuh akan muncul secara bertahap. Seperti itu. Sebagian besar, sekitar 80% orang yang terinfeksi itu berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus teman-teman. Jadi sekitar 1 dari 5 orang terinfeksi COVID-19 itu menderita sakit parah dan kesulitan bernafas. Terus juga orang-orang lanjut usia atau lansia dan orang-orang dengan kondisi medis penyerta seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan paru-paru, diabetes atau kanker itu memiliki kemungkinan lebih besar mengalami sakit yang lebih serius. Namun, siapapun dapat terinfeksi COVID-19 dan mengalami sakit yang serius. Orang dari segala usia yang mengalami demam dan atau batuk disertai dengan kesulitan bernafas atau sesak nafas, nyeri atau tekanan dada, atau kehilangan kemampuan berbicara atau bergerak harus segera mencari pertolongan medis. Jika memungkinkan, disarankan untuk menghubungi penyedia layanan kesehatan atau fasilitas kesehatan terlebih dahulu sehingga pasiennya itu dapat diarahkan ke fasilitas kesehatan yang tepat. Seperti itu teman-teman. Jadi jika ada gejala itu jangan takut, langsung hubungi ke tenaga medis seperti itu. Oke teman-teman. Jadi bagaimana sih cara COVID-19 itu menyebar? Jadi COVID-19 ini dia dapat menyebar terutama dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut orang yang keluar saat orang yang terinfeksi COVID-19 itu batuk, bersin atau berbicara. Nah, percikan-percikan itu relatif berat sehingga jarak dia jatuh itu tidak jauh. Terus juga dia jatuh ke tanah itu dengan cepat. Sehingga orang dapat terinfeksi COVID-19 jika menghirup percikan orang yang terinfeksi virus ini. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain.
Percikan-percikan ini juga dapat menempel pada benda dan permukaan lainnya di sekitar orang seperti meja, gagang pintu, dan pegangan tangan. Orang dapat terinfeksi dengan menyentuh benda atau permukaan tersebut. Kemudian, orang itu menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka. Nah, hal inilah yang menyebabkan pentingnya untuk selalu cuci tangan secara teratur dengan sabun dan air bersih yang mengalir atau membersihkannya dengan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. WHO terus mengkaji perkembangan penelitian tentang cara penyebaran COVID-19 dan akan menyampaikannya temuan-temuan baru yang akan datang seperti itu teman-teman. Jadi kita tidak perlu khawatir, cukup rajin mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air bersih yang mengalir itu sudah bisa untuk mencegah kita agar tidak terinfeksi COVID-19. Oke, jadi apakah pasien atau orang yang sudah terinfeksi COVID-19 ini itu selalu menunjukkan gejala? Jawabannya adalah tidak, teman-teman. Terus, jika orang ini tidak menunjukkan gejala, apakah dia tetap bisa untuk menularkannya ke orang lain? Jawabannya adalah iya. Jadi, COVID-19 itu kan tadi terutama menyebar melalui percikan saluran pernapasan yang dikeluarkan oleh seseorang yang batuk atau memiliki gejala lain seperti demam atau rasa lelah. Nah, banyak juga orang terinfeksi COVID-19 itu hanya mengalami gejala ringan, terutama pada tahap-tahap awal. Karena itu, COVID-19 itu tetap dapat menularkan dari orang yang hanya bergejala ringan seperti batuk ringan tetapi tetap merasa sehat seperti itu. Jadi itu tetap bisa menularkan ya teman-teman. Makanya kita harus selalu memakai masker seperti itu. Selain menggunakan masker, ada juga hal lain yang dapat melindungi kita agar terhindar dari terinfeksi COVID-19. Salah satunya tadi menggunakan masker, kemudian mempraktikkan kebersihan tangan dan pernapasan setiap saat sangatlah penting dan merupakan cara terbaik untuk melindungi kita dan orang lain. Nah, kemudian juga bisa meminimalkan jarak antara kita dengan orang lain itu sebanyak 1 meter di dekat orang, seperti itu. Dampak COVID-19 terhadap sektor UKM di Indonesia. Saya rasa juga akan sangat berdampak. Kenapa? Karena pandemi virus corona ini bukan hanya sekedar bencana kesehatan ya teman-teman. Virus yang dikenal sebagai COVID-19 ini juga telah menimbulkan kekacauan di sektor ekonomi. Tidak hanya bagi industri besar, pandemi virus corona ini juga telah membuat pelaku UKM di Indonesia mulai gelisah. Kenapa? Salah satunya adalah penurunan aktivitas jual beli. Jadi, pada saat pandemi ini kan kita dianjurkan untuk melakukan social distancing atau physical distancing demi menghindari penularan virus corona yang lebih luas, sehingga sedikit banyak turut andil menurunkan aktivitas jual beli di masyarakat. Walaupun sebenarnya apotik tetap buka, tetapi kan apotik juga salah satu tempat untuk berjual beli, sehingga sangat memungkinkan untuk menjadi tempat penularan virus corona seperti itu. Oke, sekarang kita akan bahas tentang penurunan omset apotik akibat pandemik dari coronavirus ini. Kenapa? Karena pada saat pandemik seperti ini sangat mempengaruhi tentang omset yang dihasilkan. Banyak perusahaan yang melakukan PHK atau pemecatan untuk mengurangi biaya pengeluaran. Dikarenakan susahnya mencari pekerjaan sekarang, akan sangat disayangkan bagi kita jika melakukan PHK atau pemecatan kepada karyawan. Sehingga untuk mencegah terjadinya PHK atau pemecatan kepada karyawan perlu strategi yang efektif. Nah, ada banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai seorang pemimpin untuk mencegah melakukan PHK atau pemecatan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kita dapat melakukan pengurangan pemesanan obat. Hal ini cukup efektif karena kebanyakan biaya yang dikeluarkan adalah untuk memesan obat. Yang dimaksud di sini adalah pemesanan untuk stok obat di gudang, sehingga stok obat yang di gudang itu tidak terlalu banyak. Yang kedua, nah dari poin pertama, kita juga bisa memilih obat mana yang lebih laku. Sehingga untuk obat-obat yang kurang laku bisa diperkecil lagi pemesanannya atau bahkan tidak melakukan pemesanan terlebih dahulu jika stok yang ada di gudang itu masih ada. Yang ketiga, asik. Selain itu, untuk biaya operasional seperti listrik dan air juga bisa dilakukan penghematan dengan cara mematikan lampu di siang hari, kemudian tidak menyalakan TV di ruang tunggu. Biasanya kan TV di ruang tunggu itu selalu menyala ya, jadi kita usahakan untuk matikan dulu agar hemat. Lanjut nggak nih? Lanjut dong ya.
Oke, yang keempat, kita juga bisa mengisi lebih banyak kulkas air minum. Jadi selain menjual obat-obatan, kita juga menjual air minum. Nah, dari sini pendapatan tidak hanya bergantung dari penjual obat, melainkan juga bisa mendapat pendapatan dari penjualan air minum ini. Seperti itu teman-teman, lumayan kan? Yang kelima, karena sekarang lagi pandemik yang luar biasa sangat cepat menularkan lewat saluran pernapasan, jadi kita juga bisa menjual masker kain untuk masyarakat. Nah, karena kan sekarang masyarakat untuk keluar rumah itu diwajibkan menggunakan masker. Jadi kita bisa mendapatkan peluang untuk mendapat tambahan pendapatan dari penjualan masker kain tersebut. Mantap nggak? Mantap dong. Yang keenam, kita juga bisa membuat hand sanitizer sendiri kemudian kita menjualnya. Tentu saja dengan melakukan pendaftaran terlebih dahulu ke BPOM agar kita tidak menjual barang yang ilegal dan aman untuk masyarakat. Nah, kemudian ini yang terakhir. Jadi ini benar pilihan yang sangat terakhir ya teman-teman. Jika hal-hal yang tadi kita sebutin itu masih belum cukup untuk menutupi omset kita yang turun, maka dengan sangat terpaksa bonus untuk karyawan itu kita kurangi. Ya, sebenarnya juga kasihan ya karena harus dikurangi, tapi semoga keenam hal tadi itu masih cukup untuk menutupi omsetnya seperti itu sehingga tidak ada hati yang tersakiti ya teman-teman ya. Hehehe. Nah, teman-teman, walaupun kita bekerja di tengah pandemik seperti ini, alangkah lebih baiknya kita sebagai pemimpin bukan hanya mengutamakan gaji karyawan, tetapi juga kesehatan karyawan dan pasien yang datang dengan cara melakukan protokol kesehatan. Jadi, di apotik, pasien yang akan datang wajib menggunakan masker dan mencuci tangan dengan sabun terlebih dahulu. Tentunya sudah kita sediakan tempat untuk cuci tangan dan sabunnya. Kemudian, untuk karyawan juga diwajibkan menggunakan masker, itu juga sudah kita sediakan ya. Dan juga akan disediakan hand sanitizer untuk karyawan. Begitu teman-teman. Kenapa? Karena jika bukan karyawan, siapa lagi yang akan membantu kita ya, bukan? Ya kan? Tidak salah kan? Oke. Baiklah, demikian tugas ini saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.